Dua orang tua, kemudian memang dari sekitar 1 tahun saya sudah mulai menabung untuk bisa ikut eh, mendaftar tes IELTS. Iya. Karena tes IELTS ini lumayan besar biayanya. Ya. Berapa kira-kira itu? Itu 3.150.000. Oh. Jadi saya sudah dari setahun sebelumnya nih udah menabung. Pokoknya setiap kali mau jajan tuh, jangan jajan dulu, mau nabung buat IELTS. Dan juga pastinya setiap beasiswa itu pasti kita selalu diminta untuk menulis esai. Esai. Itu pasti. Dan ketika menulis esai, itu saya berusaha sekali untuk bisa menunjukkan identitas saya sebagai seorang muslim. Jadi saya benar-benar berusaha menunjukkan bahwa saya ini adalah seorang mahasiswa muslim di Universitas Pesantren, Universitas Islam. Saya menunjukkan bahwa selama ini memang pasti rintangan selalu ada, tapi tidak pernah ada yang terlalu berat, tidak sampai membuat stres karena kita punya Allah yang mana Allah itu udah berjanji, fa inna ma'al usri yusra, sehingga dengan setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti ada kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gontor TV semuanya, selamat datang di Wisdom Talk Podcast Universitas Darussalam Gontor. Pada malam hari ini, pada episode kali ini, judul kita yaitu Mahasiswa Internasional Indonesia International Student Mobility Awards. Dan saya, Fajar Satriawan Wahyudi, selaku host pada episode kali ini, bersama narasumber spesial kita, yaitu Ananda Ahmad Gagah Gatuso dari mahasiswa Universitas Darussalam Gontor, program studi pendidikan bahasa Arab semester 6. Sebelum kita berbincang-bincang pada sesi kali ini, alangkah baiknya kita lebih dekat perkenalan dulu dong dengan narasumber kita. Boleh banget. Ahmad Gagah Gatuso, salah satu mahasiswa di Unida Gontor yang dimana kemarin menjadi salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa internasional. Mungkin teman-teman belum tahu apa itu beasiswa ISMA. Tadi kita sebutkan Indonesia International Student Mobility Awards. Benar, di Amerika Serikat. Ya. Berbagai perjalanan, beberapa pencapaian yang akan mengisi pada malam hari ini. Semoga Ananda Gagah bisa memberikan kita selaku mahasiswa, memberikan motivasi, memberikan berbagai pengalaman, menceritakan bagaimana perjuangan mendapatkan beasiswa dan rintangan yang dia hadapi selama menjadi mahasiswa Unida Gontor sampai saat ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut aja kepada Gagah. Ya, terima kasih banyak Kak Fajar atas perkenalannya. Wah, luar biasa sekali. Saya merasa sangat terhormat sekali bisa diundang ke Wisdom Talk Unida ini. Baik. Jadi mungkin seperti yang Kak Fajar tadi sudah sebutkan ya, saya pengen menceritakan beberapa pengalaman saya atau sedikit dari pengalaman saya ketika kemarin mengikuti beasiswa ISMA ini. Tapi mungkin kalau boleh Kak Fajar, saya ingin nunjukin dulu nih beberapa foto dari kegiatan dulu ya. Cerita, lihat foto dulu nih. Iya boleh ya, biar kita ada sedikit background dulu. Jadi Kak Fajar, ini pertama ada foto ketika saya onboarding di gedung Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi di Senayan. Oh, di Senayan. Jadi kita ketika itu dikumpulkan semuanya di sana seperti acara pelepasan. Oh, pelepasan sebelum keberangkatan. Nanti ada sambutan dari Bapak Menteri juga dan juga dari Bapak Kepala LPDP begitu. Oh, okay. Kemudian ini ketika sudah di Yale-nya, Kak Fajar, University. Ini kartu pelajar saya di sana. Kalau di sini berarti kartu tanda mahasiswa ya? Iya, KTM-nya benar, KTM-nya. Nah, ini itu adalah ikonnya Yale, Kak Fajar. Ini namanya Sterling Memorial Library. Dan ini itu adalah perpustakaan terbesar di Yale University. Dan kalau Kak Fajar bisa lihat lebih dekat, ini di atas pintunya sebelah kanan itu terukir tulisan Arab. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi itu terpahat di batu di atas pintu masuk Sterling Memorial Library ini. Terus ini Yale itu berada di kota New Haven. Dan ini adalah satu-satunya masjid di kota tersebut, namanya Masjid Al-Islam. Salah satu, berarti hanya satu di sana. Satu-satunya masjid, benar. Jadi kalau masjid kota hanya ada satu, tapi untuk Yale sendiri punya beberapa prayer room di kampus. Oh, di kampus. Jadi kita tetap ada tempat untuk beribadah ketika di kampus, tapi kalau masjid kota memang cuma satu doang. Gitu. Kemudian ini ketika acara Idul Adha, kita berkumpul dengan masyarakat Muslim di New Haven, kita berbagi hidangan khas dari negara masing-masing. Ada dari nasi Indonesia goreng, ada nasi goreng, ada mie goreng, ada bakwan, bener, ada nastar. Kemudian ini salah satu kelas kami, namanya Space Place and Landscape. Kita kelasnya sering banget ke outdoor, kita sering banget berkeliling kota.
Dan terakhir ini karena New Haven dan New York dekat, Oh, itu dekat. cuma sekitar 1 jam doang dari New Haven untuk bisa sampai ke New York. Oke. Jadi kami cukup sering bolak-balik ke New York. Oh. Ini salah satunya ketika sedang di United Nations Headquarter di New York, Oh. markas besarnya PBB. Oke, baik. Jadi mungkin segitu dulu Iya. untuk sekarang foto Iya. yang saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada Kak Fajar yang masih penasaran bisa langsung aja sih ditanyain gitu. Oke, baik. Tadi kita melihat beberapa dokumentasi pengalaman yang telah Gagah rasakan nih. Kenapa kok bisa ISMA? Ini program dari siapa sih? Oke, jadi Kak Fajar kalau ISMA ini sendiri itu pembiayaannya dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, Oke, dari dari Kementerian Pendidikan. Kemendikbudristek, benar. Jadi ini adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang Kampus Merdeka, dicanangkan oleh Menteri saat itu Bapak Nadiem Bapak Makarim. Nadiem Makarim ya. Nah, jadi memang di program ini kita diberikan kesempatan sebagai pelajar di perguruan tinggi Indonesia untuk bisa merasakan rasanya selama 1 semester belajar di perguruan tinggi di luar negeri, begitu Kak Fajar. ISMA itu sendiri artinya Indonesia International Student Mobility Awards. Oke. Gitu. kenapa sih harus memilih ISMA? Apakah kan ada banyak beasiswa yang lain? Benar Kenapa banget. ISMA. Mungkin jawaban untuk itu bukan terkhusus ISMA ya. Tentunya Yeah. ketika ada kesempatan untuk bisa mendapatkan beasiswa, Yeah. tentunya berusaha untuk dikejar. Tapi dikejar. alhamdulillah ketika itu timingnya yang pas adalah ketika memang ISMA sedang membuka pendaftaran. Kami dapatkan info dari BKUI, dari Kantor Urusan Internasional UNIDA, Yeah. bahwa sedang dibuka pendaftaran, silakan mendaftar. Kami dapat bimbingan juga dari senior kami di BKUI. Akhirnya mendaftar dan alhamdulillah ternyata keterima Kak Fajar gitu. Oke. Iya. Lihat berbagai pengalaman, skill dan kepribadian ISMA yang diambil atau beasiswa ini relate gak sih selama ini? Relate dengan kehidupan sehari-hari, dengan prestasi dengan sehari-hari? Begini sih Kak Fajar, karena memang kalau misalkan saat itu kami mendengarkan sambutan pelepasan ketika yang acara onboarding tadi, Iya. itu memang salah satu poin utamanya adalah kami dikirim ke luar negeri untuk menjadi duta bagi Indonesia. Jadi Menjadi kami duta. mempromosikan Indonesia, Mempromosikan. terutama di lingkungan kampus di luar negeri, begitu. Jadi memang ketika proses pendaftaran, nanti ada pertanyaan-pertanyaan tuh. Iya. Kamu pernah menang, kau punya penghargaan apa aja, sebelumnya pernah dapat beasiswa apa aja, kau punya skill apa aja, bisa bahasa apa aja. Jadi memang sudah ada seperti penyaringan di awal atau kriteria yang dicari itu memang yang kira-kira bisa nih untuk mempromosikan Indonesia di luar negeri. begitu. Sejauh ini apakah hanya ISMA yang Gagah ambil atau pilih gitu? Atau ada beasiswa lain sebenarnya? Jadi sebenarnya memang Yang tahu? iya, bahkan awalnya itu sebenarnya bukan ISMA yang pertama kali saya dapat kabarnya. Iya. Pertama kali itu MOSMA. Oh, MOSMA. Iya, MOSMA itu Mora Student Mobility Award. Oh iya. Jadi bedanya kalau ISMA itu dia dari Kemendikbudristek, kalau Iya. MOSMA itu dari Ministry of Religion Affairs, dari Kemenak. Oke. Nah, sayangnya ketika MOSMA lagi buka pendaftaran, itu saya belum eligible waktu itu karena minimal semester 4. Saya masih semester 2. masih semester Nah, 2. kebetulan ketika ISMA buka pendaftaran itu saya sudah pas banget semester 4. Jadi memang kayaknya qadarullah pas banget nih timingnya buat ISMA begitu. Oke. Berarti tidak hanya waktu, ternyata takdir juga menentukan ya. Dan Allah menempatkan Alhamdulillah, ya, ISMA seperti menjadi itu. pilihan untuk berprestasi dan pergi ke luar negeri mewakili Indonesia. Karena iya sebenarnya program seperti ini kan bukan hanya ISMA aja ya. Ya. Ada juga seperti Aminef. Aminef punya UGRED. Jadi bedanya kalau ISMA pembiayaannya dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Ya, betul. Kalau Aminef ini program yang mana sama seperti ISMA modelnya, tapi pembiayaannya itu dari Kementerian Pendidikan Amerika. Oh. Saya mencoba juga nih buat daftar buat Aminef UGRED. Ternyata ketika mendaftar submit application-nya telat, jadi belum bisa diterima aplikasi saya. Oke, begitu. baik. Sebuah pengalaman prestasi yang sudah dipaparkan tadi itu, mengapa memilih ini, kenapa qadarullah mendapatkan beasiswa di Amerika, apa sih yang menjadi support system dari semua itu kira-kira? Yang pasti semua ini tidak akan mungkin terjadi kalau bukan izin Allah Subhanahu wa taala. Betul. Benar-benar saya itu merasakan banget hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli. Fabi ayyi ala rabbi ukadzib gitu loh. Iya. Jadi benar-benar alhamdulillah banget. Tentunya punya dukungan yang besar sekali juga dari orang tua. Orang tua sangat mendukung sekali. Saya juga sebenarnya ketika proses pendaftaran kan kita diminta untuk memilih 3 univ ya. Iya, di universitas. Jadi kita dikasih pilihan silakan milih 3 univ. Nanti kalau misalnya memang kita lulus, kita ditempatkan di salah satu univ pilihan kita dari 3 univ tersebut. Apa aja tuh univnya kira-kira? 3 itu. Iya, jadi
Saya itu dari awal sudah berniat, pokoknya saya hanya akan memilih satu. Iya. Saya ingin ayah saya memilihkan satu, ibu saya memilihkan satu. Jadi Iya. saya ingin orang tua saya ada andil dalam memilih univ tersebut. Karena memang selama ini saya merasa bahwa orang tua ini udah besar banget jasanya buat saya, dan saya harus selalu bisa melibatkan orang tua saya dalam keputusan-keputusan besar dalam hidup iya. saya, benar. Sebelum mendapatkan tadi sebuah pengalaman yang sangat bagus tadi ini, bagaimana sih persiapan menghadapi teman-teman untuk mendapatkan beasiswa ini? Kan nggak mungkin sangat mudah persaingannya, pasti dibutuhkan usaha dan ya persiapan yang banyak lah mendapatkan beasiswa ini. Apa aja sih persiapannya kira-kira? Tentunya paling pertama yang paling penting pastinya adalah doa orang tua. Doa Itu orang tidak tua. boleh sampai terlewat. Iya. Doa orang tua, kemudian memang dari sekitar 1 tahun saya sudah mulai menabung untuk bisa ikut mendaftar tes IELTS. Iya. Karena tes IELTS ini lumayan besar biayanya. Ya. Berapa kira-kira itu? Itu 3.150.000. Oh. Jadi saya sudah dari setahun sebelumnya nih udah menabung. Pokoknya setiap kali mau jajan tuh, jangan jajan dulu, mau nabung buat IELTS gitu. Jadi emang pertama nabung buat IELTS persiapannya karena perlu sertifikasi bahasa tersebut untuk bisa mendaftar. iya. Kemudian juga karena tadi yang seperti saya sebutkan di awal bahwa ketika kita proses pendaftaran nanti kita akan ditanya nih, kamu punya prestasi apa aja, kamu udah pernah dapat beasiswa apa aja, kamu punya pengalaman organisasi apa aja, kamu punya skill apa aja, bisa bahasa apa aja. Jadi memang hal-hal ini perlu banget untuk bisa dipersiapkan dan dikumpulkan sebelum mendaftar. Jadi kita sering-sering ikut organisasi, mungkin kita punya organisasi yang kita kuat di sana, perlombaan. Tulisan juga apalagi tulisan, karena tulisan. secara spesifik itu ditanya, kamu punya publikasi apa aja, gitu. Dan juga pastinya setiap beasiswa itu pasti kita selalu diminta untuk menulis esai. Itu pasti. Dan ketika menulis esai, itu saya berusaha sekali untuk bisa menunjukkan identitas saya sebagai seorang muslim. Betul. Jadi ketika ditanya misalkan ada pertanyaan di esai tersebut, pernahkah kamu mendapatkan rintangan atau misalkan kesulitan selama kamu berkuliah selama ini, bagaimana kamu bisa mengatasi rintangan tersebut? Jadi saya benar-benar berusaha menunjukkan bahwa saya ini adalah seorang mahasiswa muslim di Universitas Pesantren, Universitas Islam. Saya menunjukkan bahwa selama ini memang pasti rintangan selalu ada, tapi tidak pernah ada yang terlalu berat, tidak sampai membuat stres karena kita punya Allah yang mana Allah itu udah berjanji, fa inna ma'al usri yusra, sehingga dengan setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti ada kemudahan. Jadi memang berusaha mendekatkan diri ke Allah, berusaha menjadikan sholat sebagai tiang agama, insya Allah selalu ada jalan dan dimudahkan. Selain berkas-berkas yang harus dipersiapkan, pengalaman yang juga harus disiapkan juga, kira-kira saat itu berapa orang yang bersaing bersama Gagah ketika mengambil beasiswa ISMA ini? Jadi setahu saya, satu Indonesia itu ketika tahun 2024 kemarin yang mendaftar sekitar 13 ribuan 13.000 orang mahasiswa dari seluruh Indonesia. Secara khususnya dari Unida sendiri, kampus kita? Kalau dari Unida sendiri ketika itu bersama saya sekitar belasan mahasiswa. Dan hasil akhirnya ternyata Gagah yang menjadi Alhamdulillah kandidat menjadi beasiswa di USA, Amerika Serikat. Alhamdulillah. Kita pengen tahu lebih jauh nih, bagaimana sih kultur shock di USA nih? Jadi lihat-lihat, bagaimana bisa bersama mereka di sana? Mungkin kalau saya boleh bilang ya, saya itu lebih culture shock ketika pertama kali pindah ke Jawa Timur daripada ketika menginjakan kaki di USA. Jawa Timur. Saya cukup culture shock ketika tahu bahwa martabak manis itu terang bulan dan martabak itu ya martabak telur, itu culture shock sekali bagi saya. Itu culture shock gitu. Iya. Malah kalau misalkan di Amerika, mungkin karena era globalisasi dan juga era digital 5.0 ini di mana kita informasi sangat mudah didapatkan dari film-film, dari lagu-lagu, dari media sosial. Rasanya budaya Amerika itu sebenarnya memang sudah menyebar luas gitu dari yang kita bisa lihat di Instagram sehari-hari gitu ya, yang kita dengarkan, yang kita lihat gitu. Bahkan mungkin culture shock yang salah satu membuat saya cukup terkejut adalah ternyata orang Amerika itu ramah-ramah loh. Orang Amerika itu beradab loh. Contohnya gini, misalkan setiap kali ada antrian nih, mereka itu selalu considering others personal space. Jadi mereka itu selalu memikirkan ruang personal setiap orang lain. Jadi mereka tidak ingin membuat orang lain merasa tidak nyaman, begitu. Dan juga kalau di Amerika itu, kalau misalkan kita suka berpapasan, biasanya mereka suka basa-basi, good morning, how are you. Jadi itu basa-basi mereka seperti itu. Masalah ibadah gitu yang dirasakan selama di sana kan menjadi orang minoritas di saat
mendapatkan beasiswa, apa sih rintangan yang di sana atau ada sesuatu yang harus ditunjukkan? Saya ini Muslim, saya harus beda dengan yang lain. Jadi memang ketika saya pertama kali sampai di New Haven, kota tempatnya Yale University ini, saya saat itu sampainya sore hari, kemudian malam istirahat di asrama. Saya subuh itu langsung mencari masjid. Cari masjid. Dan masjid terdekat itu memang salah satunya masjid di New Haven itu 20 menit jalan kaki dari asrama. Tadi di foto itu. Tadi foto benar itu dari Masjid Al-Islam itu. Nah, ketika sudah sampai di masjid itu, di sana di papan pengumumannya ada scan untuk join ke grup WhatsApp-nya. Itu saya langsung join. Jadi setiap kali ada update dari masjid, saya selalu dapat melalui grup WhatsApp. Oh iya. Begitu. Jadi untuk acara-acara keagamaan seperti misalkan mau ada volunteering atau mau ada acara Idul Adha, itu saya dapatkan dari grup WhatsApp masjid itu. Jadi itu cukup mudah untuk mendapatkan informasi tersebut. Juga untuk misalkan beribadah, memang tidak sebanyak di Indonesia musola, masjid, pastinya tidak di semua tempat ada. Tapi ketika saya sedang memiliki perkuliahan nih, misalkan, itu dosen profesor saya juga udah langsung bilang di awal, kalau misalkan kalian di pertengahan ada yang punya kebutuhan sesuatu, silakan langsung keluar aja, silakan kalian laksanakan, nanti bisa kembali lagi gitu. Apalagi kalau misalkan saya sampai bilang, saya mau izin untuk sholat dulu, untuk beribadah dulu, pasti profesornya bakal langsung, iya silakan, kamu nggak perlu izin, silakan langsung keluar aja, take your time gitu. Jadi tidak hanya ramah, benar-benar masyarakat di sana tuh menjunjung sekali toleransi. Iya, gitu. Jadi benar-benar malah saya merasanya, terutama di lingkungan Yale ya, mungkin karena memang lingkungan Yale ini lingkungan yang lebih akademis. Karena kan emang Yale ini dia mengambil hampir sebagian besar di New Haven. Jadi memang Yale ini tuh dia udah kayak satu kota sendiri, begitu. Jadi mungkin besar universitasnya. Iya, ada korelasi antara tingkat literasi pendidikan dengan adab. Sepertinya di situ sih. Iya. Betul. Jadi kita tadi udah bertanya tentang akademis, terus kemudian culture shock. Nah, teman-teman pengen tahu sih. Tadi teman-teman udah tahu ISMA. Kira-kira Yale University itu gimana sih keadaannya di sana? Teman-teman juga mungkin ada yang berminat mendapatkan beasiswa ISMA, mungkin belum berani untuk luar negeri. Mungkin Gaga bisa ngasih nih kisi-kisinya Yale ini seperti apa gitu keadaan di sana. Jadi teman-teman ya, Yale itu salah satu universitas Ivy League di Amerika. Jadi kalau teman-teman tahu, Ivy League itu adalah kumpulan universitas swasta yang mana sangat prestigious. Ivy League itu yang lainnya adalah selain Yale, ada Harvard, ada UPenn, kemudian ada Columbia. Jadi memang universitas private swasta yang memang sangat terkemuka sekali. Begitu. Dan sebenarnya Yale itu kalau secara sistem cukup mirip loh dengan Unida in the terms bahwa kita tinggal di asrama, kemudian kita makan 3 hari sekali dining hall. Di asrama selalu ada kegiatan. Kita setiap hari itu benar-benar ada kegiatan. Jadi setiap siang itu di asrama ada kayak mudabirnya juga. Kalau di pondok di sini kan ada mudabir. Kalau sana sebutannya residential directors. Replikanya sama seperti yang keadaan kita di Unida gini. Mirip. Hopefully one day we'll get there juga. Jadi ada asrama, bagaimana kehidupannya dan lain-lainnya. Dan iya kegiatannya sangat banyak sekali. Di sana juga memang sangat besar sekali. Jadi satu kota itu Yale itu rasanya udah kayak satu kota. Begitu loh. Kayak saya di kelas yang pertama nih, buat jalan ke sana cuma butuh sekitar 3 menit. Tapi ke kelas kedua butuh 30 menit. Karena memang benar-benar sangat tersebar sekali, sangat luas sekali kampusnya. Dengan berbagai program studi yang ada gitu. Dengan sangat banyak sekali program studi yang kemarin ngambil apa nih pas dapat beasiswa nih? Jadi saya pertama ngambil tadi yang sudah saya sebutkan, Space, Place, and Landscape. Ini membahas seperti tata ruang. Membahas terutamanya tata kota, tata ruang. Yang mana kita harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin space yang ada untuk manfaat yang sebesar mungkin. Kemudian saya juga mengambil visual thinking. Di sini itu aslinya dia adalah kelas seni yang diintegrasikan dengan psikologi. Jadi bagaimana kita bisa menginterpretasikan pemikiran kita ke dalam karya seni, tapi kemudian ada nilai-nilai filosofisnya dan juga ada nilai-nilai psikologisnya gitu. Kemudian saya juga mengambil kelas Introduction to Political Philosophy. Itu sudah cukup jelas mungkinnya dari namanya, dengan judulnya filosofi politik. politik. Kemudian saya juga mengambil kelas Basic Drawing. Basic Drawing ini adalah salah satu kelas yang paling terkenal di Yale, salah satu yang paling rebutan buat dapetin kelasnya. Dimana kita benar-benar diajarin banget gimana sih cara menggambar dengan teknik yang sedemikian rupa sampai benar-benar seakan-akan kalau kita udah lulus dari kelas tersebut tuh bisa jadi cukup profesional mungkin begitu. Ada nggak sih satu pengajar yang sampai sekarang mungkin enak sih sama pengajar ini ketika dapat beasiswa, ada satu role model yang dilihat ketika
pembelajaran semasa di sana gitu? Bahkan bukan cuma satu, hampir semuanya. Hampir semuanya. Iya, karena begini, pertama dari profesor saya di kelas Space Place and Landscape, namanya Profesor Laura Balaklov. Beliau itu benar-benar sangat gabung banget dengan kita in the terms bahwa beliau memperhatikan kita satu persatu, beliau sangat engage dalam diskusi, jadi beliau itu selalu mendorong kita untuk bisa mengungkapkan pendapat kita dalam topik apapun itu. Jadi dan kemudian beliau juga menyusun mata pelajarannya, kadang di kelas, terus kita ke museum, kita ke taman, dan semua itu diintegrasikan ke materi yang ada. Berarti benar-benar menjadi pengawal selama kita di sana gitu. Jadi saya rasa cukup holistik begitu holistik. kegiatan intrakurikuler yang ada di sana. Oke, baik terkait pendanaan, regulasi terkait beasiswa ISMA ini, kedepannya ini bagaimana yang akan dilakukan oleh pemerintah? Mungkin masih adakah beasiswa tersebut kira-kira? Kedepannya ya? Iya. Kalau kabar yang kami dapatkan sendiri itu ketika awal tahun kemarin, Iya. itu kami memang mendapatkan berita dari grup koordinator wilayah masing-masing, koordinator wilayah ISMA masing-masing bahwa per tanggal 31 Desember 2024 semua staf ISMA itu sudah selesai kontraknya, sudah putus Iya. kontrak. Jadi memang untuk sekarang tidak ada istilahnya staf ISMA atau kantor ISMA yang memang beroperasi karena staf sudah putus kontrak. Untuk kedepannya kelihatannya sih memang programnya mungkin bukan ISMA tapi mungkin ada program lain. Ada program lain ya. gitu. Jadi Mungkin beasiswa kan gak hanya satu, ada banyak Iya. seperti itu. Mungkin akan muncul nanti program baru yang serupa dengan nama yang baru. Dengan nama yang Sepertinya baru. begitu sih. Oke. Berarti kita tidak boleh putus asa karena ada program-program pemerintah yang Iya, baru. walaupun misalkan kita juga tidak mendapatkan program pemerintah, masih banyak banget loh program dari yang lainnya. Yang lainnya ya. Contohnya kayak tadi yang sudah saya sebutkan di awal itu ada Aminef, ada dengan program iya. New Grad. Kemudian kalau buat teman-teman yang masih SMA ada KLYes. KLYes. Itu sama 1 tahun ke Amerika Ke juga. Amerika juga. Apalagi kalau misalkan ke Eropa banyak banget juga. Ada kita bisa magang Erasmus 1 tahun juga di Eropa. Oh, magang Erasmus 1 tahun di Eropa. Iya, dan masih banyak lagi ada Hansen Leadership Institute. Banyak banget deh pokoknya. Oke. Dan kita lihat tadi dari pertama kita membahas tentang dokumentasi, pengalaman, support system sampai culture shock ketika mendapatkan beasiswa di Amerika nih. Tapi sebelum mendapatkan itu semua kan 3 tahun sudah menjadi mahasantri di Unida, ya kan? Kira-kira apa sih yang menjadi daya tarik Unida, kampus kita yang tercinta ini untuk teman-teman khususnya yang di luar sana mungkin yang sedang mau mendaftar ke Unida atau yang mau masuk ke Unida Gontor ini, apa yang menjadi perbedaan di situ? Ya. Jadi memang sebelum saya berangkat ke Yale sudah 2 tahun kuliah di Unida begitu. Dan yang saya rasakan adalah Unida ini adalah kampus yang menjunjung tinggi kekeluargaan dan sangat memperhatikan mahasiswanya. Oh iya. In the terms bahwa kita hidup dan tinggal di satu lingkungan yang sama. Iya, betul. Di lingkungan kampus, kita berasrama, semua kebutuhan kita bisa dilengkapi dari dalam kampus. Mulai dari makannya, ada dining hall, kemudian kebutuhan-kebutuhan grocery store juga ada, fotokopi segala macam, semuanya di-provide dari dalam kampus begitu. Dan juga kita karena memang tinggal di area kampus dan banyak juga dosen-dosen yang tinggal di area kampus, sehingga kita bisa menjadi sangat dekat sekali dengan dosen. Jadi sangat memudahkan Sangat memudahkan perkuliahan. sekali. Iya. Apalagi saya merasa di program studi saya sendiri di PBA. pendidikan bahasa Arab, Iya. bahwa dosen-dosen saya itu sangat amat support sekali. Benar-benar support mereka itu besar sekali. Kemudian seberapa penting sih pendidikan menurut Gagah ini? Pendidikan itu sangat penting sekali. Iya. Sangat amat penting sekali. Oke. Sangat penting sekali ya. Benar sekali, karena begini, selain mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim, itu sudah suatu hal yang mutlak. Yang kedua, pendidikan itu menaikkan derajat. Menaikkan derajat. Dan juga pastinya yang harus kita catat adalah pendidikan itu bukan cuma tentang keilmuan loh. Pendidikan itu juga tentang, karena tarbiyah atau ta'dib itu bukan cuma al-ilmu doang, tapi juga al-adab, Al-adab. al-akhlak begitu. Jadi memang pendidikan itu sangat penting sekali, karena dalam pendidikan sejatinya bukan hanya keilmuan doang, tapi juga perilaku, tingkah laku, dan juga bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat dalam kehidupan kita bersama manusia lainnya. Oke, Jadi, baik. Begitu. Terakhir, pesan-pesan apa sih yang akan mau Gagah sampaikan khususnya buat adik-adik yang mau masuk Universitas Darussalam Gontor tahun depan, dan mungkin yang teman-teman yang saat ini sedang berjuang di Unida Gontor nih, sedang belajar, kuliah,
dan berprestasi. Kira-kira pesannya apa sih buat adik biar semangat gitu, termotivasi? Mungkin satu hal yang saya pelajari dari pengalaman kehidupan sendiri bahwa dalam segala sesuatu itu selalu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Benar-benar Allah itu punya rencana yang terbaik untuk kita. Kadang apa yang kita inginkan belum tentu itu yang baik untuk kita, tapi Allah itu yang maha tahu apa yang paling baik untuk kita. Banyak sekali dalam perjalanan hidup sampai di titik ini bahwa hal-hal yang saya inginkan itu malah tidak saya dapatkan. Tapi ternyata apa yang saya dapatkan tuh ternyata malah saya rasakan lebih baik daripada seandainya saya dulu mendapatkan apa yang saya inginkan. Jadi selalu ada hikmahnya, kita harus selalu percaya bahwa Allah itu selalu yang paling tahu dan kita tuh sebenarnya nggak tahu kalau kita tuh nggak ada apa-apanya gitu. Itu teman-teman pertama, dan yang kedua, kesempatan itu banyak sekali. Peluang itu banyak sekali. Kita nggak akan pernah gagal ketika kita mengejar kesempatan. Kita gagal kalau kita nggak pernah mencari atau mencoba sama sekali. Jadi jangan pernah berhenti untuk mencoba, mencari, karena pasti akan ada jalannya. Kesimpulan pada hari ini, pada episode Indonesia International Student Mobility Award bersama Ahmad Gagah Gattuso ini bisa menjadi pembelajaran buat kita untuk menjadi mahasiswa yang selalu aktif dalam berorganisasi, aktif dalam berprestasi, bahkan jangan lupa juga support system dari orang tua, ridho dari Allah Subhanahu wa taala itu menjadi pegangan kita. Karena semua takdir itu yang menentukan Allah. Jadi semua yang akan kita rencanakan itu semuanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlepas dari itu, banyak sekali nilai-nilai yang bisa dapat dari Ahmad Gagah Gattuso ini. Bahwasanya nilai-nilai perjuangan itu jangan sampai kita lepaskan dalam diri kita sebagai mahasiswa, terutama kita sebagai mahasantri. Nilai-nilai Islam harus tetap kita bawa dimanapun kita berada, seperti itu. Dan terima kasih kepada Ahmad Gagah Gattuso atas waktunya pada episode kali ini. Saya juga ingin berterima kasih sekali kepada Kak Fajar sudah mengundang saya untuk bisa hadir di sini. Juga kepada Unida Gontor tentu saja. Kepada Gontor TV, terima kasih banyak. Sungguh sebuah kesempatan luar biasa untuk saya bisa duduk di sini. Dan terima kasih semuanya. Stay tune. Terima kasih Gontor TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.